Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk membuat video lagi. Jadi kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi saya lagi di depan kandang, lagi memberikan makan jerami-jerami ke sapi, sambil menikmati lah angin-angin sepoi-sepoi pada sore hari. Seperti itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun yang membanding-bandingkan ADG sapi seperti itu. Terus apakah ADG sapi itu sangat penting untuk sistem penggemukan sapi? Pertama-tama mungkin akan saya ceritakan sedikit apa itu ADG yang saya tahu seperti itu. ADG itu kalau untuk yang saya tahu adalah pertambahan bobot atau rata-rata pertambahan bobot sapi per hari dalam hitungan biasanya sih 100 hari ya. Nanti selama 100 hari naik bobot berapa kilo, nanti dibagi 100 hari itu. Itu kalau bagi saya seperti itu. Tapi kadang-kadang 30 hari pun sudah bisa dikatakan atau bisa dihitung ADG-nya. Nah, itu untuk singkat penjelasan lah ADG yang saya tahu seperti itu. Lalu penting tidak sih ADG sapi dalam untuk penggemukan sapi? Yang tentunya ADG itu untuk penggemukan sapi potong. Jadi ini khusus sapi potong ya. Untuk sapi potong di dalam kandang saya ini ADG sangat penting. Karena ADG itu yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan kita dalam penggemukan sapi potong tersebut. Jadi ini untuk standar sapi potong, misal gini, kita mengeluarkan biaya berapa, terus per hari naik berapa kilo, 1 kilonya harganya berapa, seperti itu, per kilonya. Jadi nanti akan ketemu, contoh ini ya, contoh sapi di kandang saya per hari naik 1 kilo, dengan biaya pakan 25.000, seperti itu. Lalu harga per kilonya sapi hidup misal 45.000, ini misal ya, ini cuman jadi berandai-andai aja, seperti itu. Jadi kita dengan kenaikan bobot per hari 1 kilo, kita mendapatkan 45.000 per hari, dipotong dengan biaya pakan atau biaya perawatan juga komplit 25.000, jadi kita masih sisa 20.000 per hari per ekor. Jadi itu kalau misal kita memiliki atau mempunyai sapi dengan ber-ADG 1 kilo. Dan itu dengan catatan kita belinya secara standar timbangan hidup ya. Seperti itu. Kalau belinya tidak standaran hidup atau ketemunya di atas seperti contoh tadi yang per kilonya 45.000, jadi kita masih memulihkan atau keuntungannya belum secara langsung karena kita masih memulihkan harga belinya yang mungkin terlalu mahal. Seperti itu. Apabila kita mahalnya 1 juta, mungkin dengan kenaikan bobot 1 kilo per hari ya mungkin 1 bulan setengah itu kemahalan kita 1 juta yang beli di awal tadi baru bisa nutup. Jadi untuk bisnis penggemukan memang seperti itu rumusnya, rumus dasar seperti itu. Tapi tidak harus juga kita membeli dengan standar timbangan hidup. Gitu. Misal harga jual kita 45.000, kita beli sapi jogrok, lalu ketika kita timbang ternyata ketemunya 50.000, seperti itu. Itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau untuk rumus dasar penggemukan sapi agar cepat untung, jadi ini agar cepat ya, tidak harus tapi agar cepat untung kita belinya misal harga jual 45.000, kita belinya juga 45.000 seperti itu. Itu kita insya Allah 2 minggu pun kalau sapi itu naik bobotnya kita sudah untung, seperti itu. Beda lagi kalau kita belinya di awal agak kemahalan ya. Tetapi kalau barangnya bagus, lalu buat buat sawang-sawangan juga bagus, ya itu jadi nilai
Karena orang seneng itu tidak memandang uang seperti itu katanya ya. Tetapi ya kalau bisa masih dimasuk nalar saja. Misal kita kemahalan 1 juta itu ya mungkin cuman kita belinya 47.000 seperti itu. Itu contoh misalnya seperti itu. Kalau standarnya 45, kita belinya 47.000, kita kemahalan Rp2.000 per kilo untuk sapi bobot 500-an kilo. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tadi penting tidaknya ADG sapi untuk penggemukan sapi potong. Jadi khususnya untuk penggemukan sapi potong ya. Jadi saya tidak membahas untuk sapi korban atau sapi lain-lainnya atau sapi pelangganan seperti itu. Jadi di sini saya cuman bilang untuk sapi penggemukan potong yang tentunya agar cepat panen, cepat untung, dan insya Allah bisa diterapkan oleh sedulur-sedulur peternak semuanya seperti itu. Karena penggemukan sapi potong itu ya dasar dari penggemukan sapi seperti itu. Tujuan paling dasar itu adalah untuk kita memasok daging standar potong. Jadi yang sewaktu-waktu sapi itu bisa dijual. Jadi tidak terlalu kesusu, terburu-buru. Apabila kita butuh uang seperti itu bisa kita cairkan uangnya seperti itu. Jadi itu tadi sudah yang pengertian ADG menurut saya, dan juga penting tidaknya ADG di kandang saya atau untuk penggemukan sapi standar potong seperti itu. Lalu kembali lagi ke ADG. Jadi ADG sapi itu memang dalam satu kandang biasanya juga berbeda-beda. Jadi faktor yang mempengaruhi ADG sapi itu sebenarnya dari sapinya sendiri ya. Kalau misal rawatannya sama, jadi di dalam satu kandang dengan rawatan sama, dengan pakan yang sama, itu ADG-nya berbeda-beda karena memang pertama dari ras, jenis atau rasnya sapi sendiri. Karena setiap sapi itu memiliki kapasitas atau perkembangan yang berbeda-beda tentunya. Jadi sapi jenis atau ras A dengan sapi jenis ras B itu ya pasti berbeda ya untuk perkembangannya. Kalau itu dengan catatan juga dengan pakan dan pola rawatan yang sama. Jadi memang bisa berbeda-beda. Dan lalu kalau untuk yang perkembangan per bulan, biasanya di bulan pertama memang agak signifikan ya. Lalu nanti di bulan kedua biasanya agak turun, bulan ketiga agak turun lagi seperti itu. Makanya ADG itu biasanya diterapkan per 100 hari. Jadi per 100 hari itu nanti bisa dihitung kenaikan bobot berapa dibagi 100 hari. Nah, itu nanti ketemu per harinya naik berapa kilo. Karena di bulan pertama itu biasanya bisa juga sapi baru makan pakanan yang bergizi, lalu pertambahan bobotnya menjadi cepat. Lalu bisa juga karena waktu penimbangan awal sapi perutnya lapar, lalu saat ditimbang setelah 30 hari ditimbang perutnya kenyang seperti itu. Karena perut kenyang dan perut lapar juga bisa selisih sekitar 10 sampai 25 kilo seperti itu. Jadi lebih tepatnya itu menghitung ADG sebenarnya lebih di 100 hari. Jadi dihitung dari 3 bulanan lah, 3 bulanan lebih sedikit. Ataupun dihitung dari 2 bulan sekali juga nggak apa-apa, karena bulan pertama memang biasanya itu lebih signifikan. Karena mungkin perut lapar waktu datang ditimbang, lalu penimbangan setelah 30 hari perut kenyang, dan juga bisa juga karena bulan pertama dia baru mengenal atau diberikan pakan tambahan yang bernutrisi tinggi, jadi lebih cepat gemuknya. Jadi kesimpulannya memang ADG sapi memang penting ya untuk bisnis sapi standar potong seperti itu. Karena itu yang menentukan besar kecilnya keuntungan atau keberhasilan kita dalam mengembangkan sapi seperti itu. Dan juga ADG sapi pastinya berbeda-beda, walaupun satu kandang dengan pola rawatan yang sama. Dan juga kesimpulan lagi, kita tidak cuma
mengandalkan ADG kita banyak, tapi juga dihitung dengan biaya operasionalnya seperti itu. Jadi ya, ibarat katanya kita bisa tembusin ADG sapi 1,5 kilo, tetapi biaya pakan kita, operasional kita sampai 45.000. Itu sama saja dengan kita menaikkan bobot sapi 1 kilo per hari, tetapi biaya pakan cuman 20.000 seperti itu. Jadi ADG kadang-kadang ya memang kalau ADG-nya bisa lebih dari 2 kilo itu memang istimewa ya. Tetapi kita bisa lihat saja kita menembuskan ADG segitu itu biaya operasional berapa. Karena keuntungan kan memang dipengaruhi dari peningkatan bobot itu sendiri dan juga biaya operasionalnya. Kalau kita menaikkan bobot itu tadi 1,5 kilo, biaya pakan misal sampai 45.000 ya sama saja. Masih mendingan dengan biaya 20.000 tapi kita bisa menaikkan 1 kilo per hari seperti itu. Tapi kalau syukur-syukur kita biaya pakan cuma sekitar 20.000 bisa naik 1,5 kilo, itu bonus lah. Bonus untuk kita sendiri. Dan keuntungannya ya tentunya lebih banyak seperti itu. Ya mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Cerita-cerita sedikit di sore hari. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.